Baiklah, ini Ibu masuk ke aturan hitung bilangan bulat ya. Aturan hitung bilangan bulat sudah Ibu catat di sini. Untuk penjumlahan ini apabila dia beda tanda, kita menghitungnya dengan dikurang, tanda hasil ikut bilangan terbesar. Apabila sama tanda, kita menghitungnya dengan cara ditambah, tanda hasil sesuai soal. Kemudian pengurangan. Untuk tadi penjumlahan, ini pengurangan lagi, diubah menjadi penjumlahan, bilangan kedua jadi lawan ya. Kemudian selanjutnya gunakan aturan penjumlahan balik ke aturan ini tadi. Nah, untuk contoh soalnya akan Ibu jelaskan kemudian tadi penjumlahan pengurangan, sekarang perkalian dan pembagian. Untuk beda tanda itu hasil pasti negatif, kemudian sama tanda hasil pasti positif. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Pertama, karena tadi Ibu menjelaskannya penjumlahan, jadi penjumlahan dulu. Untuk contoh soal yang beda tanda, kemudian menghitungnya dengan cara dikurang. Contoh, misalnya ya, negatif 4 ditambah 3. Ini beda tanda, ini negatif, ini positif. Kalau yang ini adalah tanda operasi hitungnya, jadi jangan dilihat bahwa ini adalah negatif 4 terus ini positif 3, karena ini kebetulan memang positif, tapi yang di sini adalah bukan milik positif, tapi adalah tanda operasi hitungnya. Jadi negatif ditambah positif, dia beda tanda, maka menghitungnya dikurang. Kalau dikurang berarti kita ambil angka yang besar dulu, angka besar dikurang angka kecil. 4 dengan 3 lebih besar 4 dikurang 3 adalah 1. Baca lagi, tanda hasil ikut bilangan terbesar. Kita lihat angkanya di sini 4 dengan 3 lebih besar 4, tandanya apa? Negatif, berarti hasilnya negatif. Yang kedua, apabila soalnya itu 12 ditambah negatif 5 ya. Beda tanda, nih positif ini negatif, maka menghitungnya kita dikurang. 12 kurang 5 adalah 7. Tanda hasil ikut bilangan terbesar. 12 dengan 5 dia lebih besar 12, tandanya positif, maka hasilnya juga positif. Kemudian contoh contoh soal ketiga. Apabila dia sama tanda. Nah, apabila dia sama tanda, contoh 2 ditambah 5. Seperti biasa nih, positif kita jumlahkan saja. 2 ditambah 5 berarti 7. Tanda sesuai soal, karena dia sama-sama positif, hasilnya juga positif. Kemudian yang keempat, apabila ada soal negatif 1 ditambah negatif 3, dia sama tanda kita menghitungnya ditambah. 1 tambah 3 4. Tanda hasil sesuai soal, negatif dengan negatif berarti dia negatif. Tadi adalah contoh soal penjumlahan. Sekarang contoh soal pengurangan. Soal nomor 5 berarti ya. Ada contoh soal 2 dikurang 5. Nah, di sini. Kita masuk ke sini dulu aturannya, diubah menjadi penjumlahan, bilangan kedua jadi lawan. Yang mana bilangan kedua? Ini bilangan kedua ya. Yang ini bilangan kedua. Nah, 2-nya tetap, ini kurang jadi tambah. 5 lawan dari 5 positif 5 ya, lawan dari positif adalah negatif. Jadi kalau dia ini adalah positif 5, lawannya adalah negatif 5. Nah, soalnya berubah menjadi seperti ini. Kita masuk ke aturan penjumlahan. Di sini ada positif, di sini ada negatif. Berarti dia beda tanda. Beda tanda berarti dia dikurang. Dikurangkan. 5 dikurang 2 adalah 3. Tanda hasil ikut bilangan terbesar. 5 dengan 2 lebih besar 5, tandanya negatif. Dan contoh soal berikutnya, negatif 3 dikurang 7. Bilangan kedua jadi lawan. Kalau pengurangan kita masuk dulu aturan ini, bilangan keduanya adalah 7. Negatif 3 tetap, kurang jadi tambah, lawan dari positif 7 adalah negatif 7. Kita lihat di sini, balik ke aturan penjumlahan, dia sama-sama negatif, berarti sama tanda, mengerjakannya ditambah. 3 tambah 7
10. Tanda hasil sesuai soal, sama-sama negatif berarti negatif 10. Kemudian soal berikutnya, umpama ada soal 4 dikurang negatif 3. Bilangan kedua adalah ini. Nah ya, bilangan kedua adalah ini, berarti 4-nya tetap, kurang jadi tambah, lawan dari negatif 3 adalah positif 3. Dia sama-sama positif, sama tanda, berarti ditambah seperti biasa. 4 tambah 3 adalah 7. Karena hasil ini soalnya positif, hasilnya juga positif. Berikutnya lagi, contohnya negatif 1 dikurang negatif 5. Ya. Negatif 1 tetap. Ini bilangan keduanya adalah yang ini. Kurang jadi tambah. Negatif 5 berubah menjadi positif 5. Kita lihat, di sini ada negatif, di sini ada positif. Dia beda tanda. Kita lihat aturan beda tanda. Beda tanda, maka kita menghitungnya dikurang. Yang lebih besar mana angkanya? 5. 5 dikurang 1 adalah 4. Tanda hasil ikut bilangan terbesar. Yang lebih besar adalah 5, tandanya positif, maka hasilnya juga positif. Selanjutnya kita masuk contoh perkalian dan pembagian. Di sini lebih simpel ya. Beda tanda, hasil pasti negatif, sama tanda hasil pasti positif. Contoh, tadi 8 berarti ini 9. Apabila ada soal misalnya 1 dikali 4, dia sama tanda, berarti hasil pasti positif. 1 kali 4, 4. Hasilnya pasti positif. Kemudian apabila ada ini lagi soal negatif 5 dikali 2, ini beda tanda, ini negatif, ini positif. Hasil pasti negatif. Hasil kita tulis dulu negatifnya, 5 dikali 2 10. Misalnya begitu ya. Kemudian yang 11, misalnya 12 dibagi 6, sama-sama positif, berarti 12 dibagi 6 2. Kemudian soal berikutnya, negatif 15 dibagi negatif 3. Nah, ini sama-sama negatif, sama tanda hasil pasti positif. Jadi jangan dikira kalau ini hasilnya, ini sama-sama negatif hasilnya negatif. Bukan, itu tadi berlaku di penjumlahan pengurangan, perkalian pembagian lain lagi. Walaupun ini negatif, karena dia sama, hasilnya pasti positif. 15 dibagi 3 adalah 5. Tuh. Satu lagi contoh, apabila ada ini ya, negatif 18 dibagi negatif 6. Ini juga karena dia sama tanda, berarti hasilnya adalah 3. Sorry, besar soal. Negatif 18 dibagi 2 gitu ya. Ini beda tanda, berarti hasilnya negatif 6 gitu. Terakhir 15, apabila ada perkalian yang sama ya, misalnya negatif 8 dikali negatif 4 ya. Dia sama-sama negatif, hasilnya juga positif. 8 kali 4 32. Jadi bukan negatif tapi positif.